Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Santi Zainunisa, mahasiswi psikologi dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini aku bakal jelasin ke teman-teman semua bentuk-bentuk rehabilitasi sosial, perawatan, dan pengasuhan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu bentuk-bentuk rehabilitasi sosial, perawatan, dan pengasuhan? Buat teman-teman yang belum tahu, nggak usah khawatir ya, soalnya aku bakal jelasin apa itu bentuk-bentuk rehabilitasi sosial. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa rehabilitasi itu? Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologi, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi, atau kondisi lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Dinas Sosial mempunyai program pelaksanaan rehabilitasi di bidang sosial, misalnya layanan rehabilitasi sosial melalui mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat, terutama di pedesaan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang di dalamnya terdapat perawatan dan pengasuhan. Karakter yang dimiliki anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan. Contohnya, apabila orang tua adalah seorang preman atau pelaku tindak kejahatan serta pelanggaran apapun di dunia ini, kemudian anaknya di usia yang belum mendapatkan permasalahan psikososial, maka lingkungan yang dibentuk di rehabilitasi sosial ini akan membantu memulihkan sikap anak untuk kembali kepada hakikat seorang anak yang baik dan ceria serta memiliki masa depan yang cerah. Terdapat 4 tipologi karakter anak. Yang pertama adalah karakter koleris, yang kedua adalah sanguinis, yang ketiga adalah melankolis, dan yang terakhir adalah pragmatis. Karakter koleris merupakan anak yang selalu ingin mengambil peran dalam segala hal yang melibatkan dirinya. Seringkali orang menganggap dirinya sok mengatur dan paling benar, padahal tidak kenyataannya. Dia hanya ingin merasa semua yang dilaksanakan dapat dipastikan berjalan dengan baik. Maka tidak heran dia juga terlihat ambisius dan suka merencanakan atau menargetkan sesuatu dengan harapan tercapai. Kedua adalah sanguinis. Ini merupakan sikap yang mudah untuk ditebak karena pada dasarnya ia adalah periang, namun secepat mungkin cepat untuk sedih dan menangis terseduh-seduh. Jika mempunyai konseli anak dengan seperti ini, kita bisa mengaturnya lebih mudah karena mudah untuk ditebak serta penurut jika ada orang yang lebih dewasa memintanya melakukan sesuatu. Namun sayangnya, mudah lupa dalam mengerjakan sesuatu. Kata lainnya adalah prioritas pekerjaan yang dilakukan itu kacau, sehingga konselor sesering mungkin memantau perkembangan penyembuhan. Yang ketiga adalah melankolis. Orang yang perfeksionis. Apapun yang dilakukan itu selalu ingin sempurna. Semua yang dilakukan ingin disusun dengan rapi dan tanpa ada sedikit kekurangan. Jika anak yang dihadapi mendapatkan masalah sosial yang menyebabkan ia sakit hati, maka harus dipahami bahwa sifat pendendamnya harus dilatih agar sedikit berkurang dan diarahkan dengan memanfaatkan sikapnya yang perfeksionis untuk meniti masa depan yang lebih bagus dan cerah. Kemudian yang terakhir adalah pragmatis. Positifnya, ia adalah orang yang penyabar dan menghindari kekerasan atau pertentangan. Namun sayangnya, ia merupakan anak yang suka menunda pekerjaan dan kurang menyukai adanya perubahan. Oleh karena itu, untuk mendampingi konseli berwatak seperti ini, perlu diarahkan bahwa untuk mendapatkan kedamaian atau mengurangi konflik yang menyebabkan dirinya berada di panti rehabilitasi, maka ia harus melakukan perubahan positif meskipun itu yang dilakukan hanyalah berupa hal-hal kecil. Secara sadar atau tidak nanti seiring berjalannya waktu, maka ia akan mengerti apa itu perubahan. Terdapat sistem pelaksanaan pengasuhan anak. Hal yang harus diperhatikan ketika proses pendampingan adalah
Yang pertama, menciptakan suasana yang nyaman. Yang kedua, memahami kondisi permasalahan anak yang ditangani. Yang ketiga, memahami karakter anak. Yang keempat, mengetahui tujuan penyembuhan. Dan yang terakhir, melakukan proses pendampingan melalui pemahaman dan pengetahuan pada ketiga poin di atas. Selain itu, terdapat karakteristik pendampingan manula. Berdasarkan Komisi Nasional Lanjut Usia atau Komnas Lansia, terdapat beberapa komponen yang harus dikaji pada saat melakukan perawatan usia lanjut. Yang pertama adalah kondisi fisik medik, yang kedua status mental kognitif, yang ketiga status fungsional, yang keempat status nutrisi, yang kelima penggunaan obat-obatan, yang keenam dukungan sosial, dan yang terakhir pengkajian keselamatan dan keamanan rumah atau lingkungan. Yang terakhir adalah karakter pengasuhan akut. Penanganan konseli akut tergantung bagaimana dengan konseli yang sedang ditangani. Hal ini disebabkan kebutuhan dan tujuan penyembuhan yang berbeda sehingga harus disamakan dengan karakter dan kriteria penyakit sosial yang akut tersebut. Misalnya, narkotika dan penyimpangan orientasi seks. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.